Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali hadir Bu Okta menemani anak-anak semua untuk belajar literasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis itu adalah salah satu bagian dari literasi dasar. Dan untuk di jenjang SMP, kita akan belajar tentang literasi dasar. Oke, sudah siap? Nah, di sini nanti anak-anak bisa menyimak di sini ya. Kita nanti akan belajar tentang literasi dasar di sekolah, literasi dasar di keluarga, dan literasi dasar di masyarakat. Nah, sebelumnya di video yang ada di Zoom, Bu Okta menjelaskan sedikit tentang indikator literasi baca tulis di sekolah. Indikator itu sasaran atau tujuannya atau apa sih sasaran capaiannya dari literasi baca tulis di sekolah. Nah, kemarin Bu Okta sudah menjelaskan sasaran gerakan literasi baca tulis di sekolah itu bisa dilihat dari basis kelas, kemudian basis budaya sekolah, dan ada basis masyarakat. Namun di video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang strategi gerakan baca tulis di sekolah. Apa saja anak-anak bisa membaca di sini? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penguatan kapasitas fasilitator. Apa sih penguatan kapasitas fasilitator? Yang namanya fasilitator berarti pihak-pihak yang memfasilitasi kita untuk melaksanakan kegiatan literasi baca tulis di sekolah. Nah, ini bisa kita lihat dari adanya pelatihan bagi kepala sekolah, bapak ibu guru, pustakawan maupun siswa itu sendiri untuk melatih apa saja sih yang bisa meningkatkan budaya literasi baca tulis di sekolah, entah itu melalui seminar, melalui workshop, melalui kegiatan-kegiatan tertentu juga bisa. Nah, di sini anak-anak bisa membaca dari A sampai F, kira-kira penguatan kapasitas fasilitator itu meliputi apa saja. Di situ juga ada forum membaca bagi warga sekolah. Misalnya pada hari tertentu, misalnya hari Selasa, di SMP Al-Kausar itu ada jam khusus di mana semua warga sekolah harus membaca. Atau yang lebih umum lagi, sekarang kan 15 menit sebelum pembelajaran, siswa harus membaca terlebih dahulu. Itu juga salah satu langkah penting tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi siapapun, terutama warga sekolah, untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah. Nah, yang kedua kita bisa simak di sini, yaitu peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Di sini penyediaan bahan bacaan di perpustakaan sekolah itu menjadi poros utama keberhasilan literasi baca tulis di sekolah. Karena apa? Karena satu-satunya tempat yang menyediakan banyak sekali koleksi buku ya di perpustakaan. Nah, Bu Okta berharap ketika nanti situasi sudah membaik, ketika kita bisa bersekolah kembali, anak-anak semua harus rajin ke perpustakaan, kita baca semua koleksi di perpustakaan agar apa? Agar kita terbiasa untuk berliterasi. Selain itu ada juga program dan aktivitas literasi yang menyenangkan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah. Misalnya membuat pohon literasi, membuat pojok baca di dalam kelas, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar di sekolah. Nah, yang ketiga adalah akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Di sini ada pengembangan sarana penunjang yang membentuk ekosistem berliterasi. Jadi anak-anakku yang namanya sarana prasarana penunjang itu sangat penting. Misalnya di dalam perpustakaan itu ada komputer. Karena kita sudah zamannya digital, berarti kita bisa membaca dari sumber manapun. Tidak hanya dari sumber bacaan dalam buku, tapi kita juga bisa mengakses e-book, bisa juga membaca berita, artikel, dan lain sebagainya dari internet yang bisa kita akses dari HP maupun dari komputer sekolah. Selanjutnya ada program open house dari sekolah. Jadi anak-anak, terkadang ada sekolah yang sudah berhasil membudayakan literasi baca tulis, itu akan menjadi sekolah model. Misalnya SMP Al-Kausar adalah sekolah model untuk hal literasi baca tulis sekolah di tingkat Kabupaten Sukoharjo. Amin ya. Jadi nanti ketika Al-Kausar itu sudah menjadi sekolah model, maka sekolah-sekolah lain yang ada di Sukoharjo itu bisa datang ke sekolah kita untuk melakukan kunjungan atau studi banding tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk mewujudkan budaya literasi di sekolah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah
peningkatan pelibatan publik. Jadi literasi baca tulis di sekolah itu tidak hanya melibatkan warga sekolah saja, kita juga harus memanfaatkan masyarakat sekitar, perusahaan di sekitar kita, orang tua atau wali murid, dan semuanya itu harus kita ajak bekerja sama untuk mewujudkan literasi baca tulis di sekolah. Misalnya penyelenggaraan festival atau bulan literasi. Contohnya saja ketika kita sedang bulan bahasa, merayakan bulan bahasa di bulan Oktober, kita bisa mengadakan berbagai bentuk perlombaan membaca dan menulis. Misalnya menulis artikel, menulis puisi, membaca ini, membaca itu. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh kecil dari upaya sekolah untuk mewujudkan adanya literasi baca tulis di sekolah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah peningkatan atau penguatan tata kelola untuk menunjang keberhasilan literasi baca tulis di sekolah. Jadi alokasi waktu dan dana, kemudian pembentukan tim khusus untuk kemajuan literasi di sekolah itu juga harus dipikirkan matang-matang. Misalnya di SMP Al-Kausar itu kan setiap tahun ada yang namanya majalah sekolah. Itu kan pasti ada timnya, ada tata kelolanya. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mempertahankan adanya majalah sekolah itu, ya timnya harus jelas, siapa koordinatornya, siapa nanti yang mencari berita, yang menyusun siapa, editornya siapa, desain grafisnya siapa, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Semakin jelas kita dalam memberikan program kegiatan literasi, semakin berhasil juga kita dalam mewujudkan literasi baca tulis di sekolah. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah beberapa poin penting tentang literasi baca tulis di sekolah. Itu tadi strateginya ya. Ibu harap semuanya bisa memahami dengan baik. Nah, selain menyimak video di sini, Ibu harap nanti kalian juga membaca buku panduan yang sudah Ibu share melalui Edmodo. Nanti sekaligus kalian bisa menyimak dari situ. Nah, selanjutnya yang ini adalah kalian bisa baca. Kita juga akan mempelajari literasi baca tulis di keluarga. Ternyata keluarga itu adalah sumber belajar yang pertama dan yang paling utama untuk seorang anak. Ternyata kegiatan baca tulis itu tidak hanya terpaku di sekolah saja, tapi di keluarga juga tidak kalah penting. Misalnya, jumlah dan variasi bacaan yang dimiliki suatu keluarga itu bisa menentukan seberapa sering keluarga itu melakukan kegiatan literasi. Kemudian meningkatnya frekuensi membaca itu juga nanti bisa terlihat dari kegiatan sehari-hari mereka, atau dilihat juga dari banyaknya jumlah tulisan anggota keluarga. Kalau Bu Okta misalnya sering sekali ibunya Bu Okta itu menempelkan memo di kulkas. Ya, sering kan kalian juga seperti itu. Misalnya mama ke pasar, bapak sudah berangkat kerja, dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal kecil semacam itu juga bisa kita jadikan sebagai langkah kecil untuk membiasakan literasi baca tulis di dalam keluarga. Nah, dan yang terakhir adalah gerakan literasi baca tulis di masyarakat. Ternyata di masyarakat itu juga sangat penting untuk kita ajak berkolaborasi dalam mewujudkan literasi baca tulis. Kalau kalian sering mendengar ada literasi desa, ada perpustakaan desa, ada perpustakaan kelurahan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan kota, itu adalah salah satu wujud upaya masyarakat untuk membiasakan literasi baca tulis bagi publik. Hal ini juga bisa dilihat dari output si masyarakat itu. Semakin masyarakatnya itu sering menuliskan artikel yang dimuat di majalah, di koran, di web, dan lain sebagainya, atau bahkan ada banyak masyarakat yang bisa mempublikasikan buku hasil karyanya, entah itu dalam bentuk cetak maupun e-book. Nah, itu sudah memberikan ciri bahwa kita sudah berhasil meningkatkan kualitas literasi baca tulis di tengah masyarakat. Nah, anak-anakku, itu tadi sedikit materi yang bisa Bu Okta sampaikan tentang literasi baca tulis di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Ibu harap dimanapun kita berada, jangan lupa bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk berliterasi, agar kita bisa menyerap informasi sebanyak-banyaknya, kemudian wawasan kita semakin luas, dan output yang kita hasilkan itu juga baik. Demikian ya yang dapat Bu Okta sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui Edmodo, atau bisa langsung japri ke WA Bu Okta gitu ya. Kurang lebihnya Bu Okta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.